Seperti yang sudah kita ketahui, benua Amerika terdiri dari 3 wilayah, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Amerika Utara kental dengan budaya Inggrisnya. Amerika Tengah adalah wilayah sempit yang menjadi penghubung antara Amerika Utara dan Amerika Selatan. Sedangkan Amerika Selatan adalah suatu wilayah yang menggunakan bahasa khas mereka sendiri, yakni bahasa Latin. Hal inilah yang menjadi alasan Amerika Selatan lebih populer dengan sebutan Amerika Latin. Wilayah Amerika Latin adalah bekas jajahan Spanyol dan Portugal. Walaupun dalam satu benua yang sama, ketiga wilayah di benua Amerika ini memiliki tatanan pemerintah yang berbeda-beda. Itulah salah satu penyebab beberapa negara di benua Amerika sering terlibat konflik, utamanya antara Amerika Serikat dengan negara-negara di Amerika Selatan. Mengapa hal itu bisa terjadi? Apa yang membuat negara Amerika Serikat sering berseteru dengan negara-negara di Amerika Latin? Gerakan perlawanan di Amerika Latin memiliki akar tradisi yang kuat. Gerakan rakyat di benua ini telah membekas dan tidak terhapuskan. Karena di wilayah ini sudah banyak terjadi gerakan-gerakan perlawanan yang memberikan banyak pelajaran bagi gerakan di belahan bumi lainnya. Mayoritas gerakan di wilayah ini adalah gerakan kiri. Tradisi kiri di Amerika Latin sendiri bukanlah hal yang baru. Di abad 19 dan awal abad 20, ide-ide dan gerakan perlawanan memiliki pengaruh di kalangan intelektual kiri. Tak hanya para intelektual kiri, bahkan imigran dari Eropa juga mempunyai pengaruh besar dalam gerakan perlawanan. Secara umum, gerakan kiri adalah gerakan yang memperjuangkan nasib kelas bawah seperti buruh dan petani. Gerakan ini diasosiasikan dengan ide-ide tentang kebebasan, persamaan derajat, solidaritas, pembelaan hak, dan reformasi. Secara ideologi, gerakan kiri di Amerika Latin dibagi menjadi 4 golongan. Pertama, gerakan Partai Komunis. Golongan ini umumnya ada di daerah urban. Golongan ini terkenal dengan sebutan Peaceful Road to Power. Kedua, gerakan nasionalis. Nama lain gerakan ini adalah National Popular Movement. Gerakan ini identik dengan pemimpin yang karismatik. Ketiga, gerakan reformis. Dan keempat adalah gerakan militer. Lalu, bagaimana golongan-golongan tersebut aktif di Amerika Latin? Seorang mantan presiden Argentina bernama Juan Domingo Perón adalah contoh gerakan nasionalis. Perón menjabat selama 2 periode. Periode pertama pada tahun 1945 hingga 1955. Masa jabatan pada periode pertama berakhir karena ia diberhentikan dari kursi pemerintahan. Hal itu disebabkan oleh kudeta yang dilakukan militer. Perón kemudian diasingkan selama 18 tahun. Pada tahun 1973, Perón kembali berpolitik dan memenangkan pemilu. Perón menjadi presiden Argentina lagi. Kala itu, Perón mengajukan kekuasaan untuk menjadi presiden di periode ketiga. Perón ingin membangun Argentina dengan ide-ide yang berbeda. Program kerjanya bertolak belakang dengan kapitalisme dan komunisme. Pendukung Perón didominasi oleh kalangan pekerja. Para pendukung Perón menamakan diri mereka dengan sebutan Peronisme. Ketika Perón menjabat di periode kedua itu, wakil presiden Perón adalah Isabel Martinez yang tidak lain adalah istri Perón sendiri. Namun sayang, pada tahun 1974, Perón meninggal dunia di kantornya. Jabatan presiden Argentina kemudian digantikan oleh Isabel. Tak hanya Perón, mantan presiden Brazil bernama Getúlio Vargas juga berasal dari gerakan nasionalis. Vargas juga menjabat selama 2 periode, yaitu pada tahun 1930 hingga 1945 dan berlanjut lagi pada tahun 1951 hingga 1954. Tetapi karir politiknya harus berhenti secara tragis. Tanggal 24 Agustus 1954, Vargas mengundurkan diri dari jabatannya karena frustasi terkait masalah ekonomi di negaranya. Rakyatnya terjerat krisis karena ulah kepentingan asing. Getúlio Vargas akhirnya ditemukan tewas karena bundir dengan luka tembak tepat di jantungnya. Lalu, bagaimana dengan gerakan militer di Amerika Latin? Gerakan militer di Amerika Latin dicetuskan pertama kali oleh mantan presiden Kuba yang bernama Fidel Castro. Musuh utama gerakan ini adalah Amerika Serikat dengan kapitalismenya. Namun, sejak 1959 hingga seterusnya, gerakan militer dan gerakan nasionalis terus berseteru.
Pada tahun 1980, gerakan kelompok militer mulai mengubah arah gerakan mereka. Mereka memiliki kecenderungan untuk memasuki arena politik secara legal dan formal. Namun, gerakan militer tetap mengambil dua cara. Pertama, mereka mendirikan sebuah partai. Dengan begitu, gerakan mereka bisa mencapai status legal dan berkesempatan untuk ikut berpolitik. Sedangkan cara yang kedua, mereka tetap mempertahankan gerakan bersenjata model gerilya. Upaya ini bertujuan untuk memaksa penguasa bernegosiasi dan menekan perubahan sistem, sehingga mereka mempunyai bargaining power yang kuat untuk merebut kekuasaan. Cara ini juga dilakukan oleh gerakan militer di negara El Salvador dan Guatemala. Beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1990, ketika komunisme di Uni Soviet mengalami kehancuran, berbagai gerakan komunisme di Amerika Latin semakin kehilangan relevansinya. Politik formal dipilih untuk memperjuangkan cita-cita gerakan mereka. Sikap yang dilakukan pada saat itu adalah membangun partai-partai politik dan mengikuti pemilu. Cara itu dilakukan untuk mewujudkan sosialisme. Pada tahun 1996, di negara Brazil, Gerakan Pekerja Tak Bertanah atau MST memobilisasi 10.000 massa ke jalan untuk menentang modernisasi pertanian neoliberal. Modernisasi pertanian itu dilakukan oleh para pebisnis lokal dan kapitalis dari luar negeri. MST sudah memiliki konsepsi yang maju dalam menghasilkan reforma agraria bagi akar rumput. Tak hanya itu, MST juga membantu lebih dari 250.000 keluarga memenangkan hak atas tanah mereka. Pada awal tahun 2000 di negara Ekuador, para demonstran yang terdiri dari aliansi kelas pekerja, aktivis HAM, dan aktivis hukum melancarkan gerakan massa untuk melawan IMF. Di saat yang bersamaan, di negara Bolivia, gerakan serupa memaksa mundur Presiden Bolivia dan para antek-anteknya. Pada akhirnya, gerakan massa di Bolivia berhasil memaksa pemerintah untuk membatalkan privatisasi sistem pengairan yang didikte oleh IMF dan Bank Dunia. Tahun 2002, untuk pertama kalinya terjadi aksi besar-besaran di negara Peru. Aksi ini bertujuan untuk menolak privatisasi 2 perusahaan listrik dan juga menuntut kenaikan gaji. Puluhan ribu pendemo yang terdiri dari petani, pekerja medis, mahasiswa, dan para guru memadati jalan-jalan di kota-kota besar di negara Peru. Puluhan ribu massa menyerbu kantor-kantor pemerintahan. Aksi ini menyebabkan lumpuhnya layanan publik di Peru. Kekuatan utama pemerintahan kapitalis Peru saat itu adalah kekuatan militer. Karena protes massa yang semakin masif, Presiden Peru bernama Alejandro Toledo menyatakan darurat militer. Di negara Nicaragua, Presiden Nicaragua bernama Daniel Ortega juga merupakan penganut gerakan militer. Ortega merupakan tokoh pendiri pasukan Sandinista. Sandinista adalah sebuah gerakan bersenjata di Nicaragua. Pada 19 Juli 1979, gerakan Sandinista memenangkan revolusi di Nicaragua. Mereka melakukan berbagai serangan di kota-kota besar di Nicaragua. Mereka juga memasuki ibu kota Nicaragua. Setelah memenangkan revolusi, Ortega kemudian menjabat menjadi presiden Nicaragua hingga 1990. Ortega membawa Nicaragua menuju sosialisme. Kemenangan sosialis di benua Amerika Latin tidak didapat dengan mudah dan instan. Kemenangan sosialis diraih dari gerakan rakyat yang turun ke jalan melawan kebijakan-kebijakan neoliberalisme. Di bawah penindasan pasar bebas, rakyat melawan tanpa kenal lelah. Itu menjadi bukti bahwa perubahan tidak akan terjadi tanpa adanya aksi massa, tuntutan untuk maju, dan perlawanan. Semua hal tersebut harus terorganisir secara politik dengan ideologi dan program-program alternatif. Berbagai macam gerakan rakyat atau people power mulai bangkit kembali di Amerika Latin. Bangkitnya gerakan rakyat dan kemenangan gerakan kiri dalam perpolitikan Amerika Latin akan menggeser bandul politik di wilayah Amerika Latin. Di beberapa negara di Amerika Latin seperti Bolivia, Chili, Ekuador, Kuba, dan negara-negara lain sudah melakukan reformasi. Begitu pula dengan negara Venezuela. Presiden Venezuela bernama Hugo Chavez dengan keberaniannya menempuh jalur yang sama, yaitu anti-imperialisme. Semakin banyaknya gerakan-gerakan anti-kapitalis, hegemoni Amerika Serikat mulai rapuh di kawasan Amerika Latin, sehingga tren gerakan kiri semakin cepat menguasai politik di pemerintahan.
Anggota gerakan kiri di Amerika Latin didominasi oleh para pekerja, buruh, dan masyarakat kelas bawah lainnya. Mereka semua terus melakukan perlawanan terhadap neoliberalisme. Mengingat bahwa praktek neoliberal di benua ini masih diterapkan. Di beberapa negara Amerika Latin, perlawanan terhadap neoliberalisme berbasiskan pada perlawanan kaum buruh di pedesaan. Tak hanya itu, perlawanan di kota pun juga masif dan heroik. Perlawanan tersebut memberikan dampak yang cukup baik. Beberapa negara di Amerika Latin sudah mulai beralih ke sistem pemerintahan yang sosialis. Negara-negara seperti Argentina, Brazil, Chili, dan Guatemala sudah meninggalkan pemerintahan imperialis. Mereka mulai mengelola perekonomian negara mereka sendiri. Pada tahun 1930 hingga 1940, Presiden Meksiko bernama Cárdenas menasionalisasi perusahaan minyak Amerika Serikat. Di sisi lain, tahun 1954, sebuah operasi militer yang dilakukan oleh CIA berhasil melengsarkan Presiden Guatemala. Pada saat itu, Presiden Guatemala dijabat oleh Jacobo Arbenz. Ia digulingkan dari jabatannya karena beberapa alasan. Alasannya sudah jelas, bahwa program-program pemerintahan Arbenz mengancam kepentingan Amerika Serikat, seperti Arbenz melakukan reformasi tanah untuk kepentingan rakyatnya. Hal itu membuat rugi perusahaan United Fruit Company asal Amerika Serikat. Adanya hubungan antara Arbenz dan blok Soviet juga menjadi alasan digulingkannya Presiden Arbenz. Cuando hablamos de la United Fruit Company, estamos hablando de uno de los principales instrumentos económicos de Estados Unidos para tener una presencia comercial y política. Tapi hal itu tidak menggetarkan semangat negara lain di Amerika Latin untuk terus memperjuangkan gerakan kiri. Hal itu dibuktikan pada tahun 2000 di negara Ekuador terjadi pemberontakan rakyat yang dipimpin oleh koalisi kaum Indian dan pekerja kelas bawah. Mereka menyerang gedung parlemen, pengadilan, dan istana kepresidenan. Akibat pemberontakan itu, didirikan pemerintahan Ekuador sementara yang dipimpin oleh presidium dengan 3 orang anggota. Namun, karena Amerika Serikat adalah kaum imperialis yang paling reaksioner, mereka segera mengirim bantuan kepada para jenderal pendukung rezim lama. Tindakan itu dilakukan Amerika Serikat untuk menghentikan pemberontakan yang terjadi terhadap pemerintahan Ekuador yang masih menganut neoliberalisme. Meski begitu, rakyat Amerika Latin tidak mudah menyerah. Mereka tetap melakukan perlawanan atas segala tindakan represif yang dilakukan oleh rezim neoliberal. Padahal mereka tahu bahwa rezim neoliberal dibantu oleh Amerika Serikat melalui CIA. Hal itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk terus memperjuangkan gerakan kiri. Segala tindakan represif oleh rezim neoliberal dengan bantuan Amerika Serikat dan CIA tidak pernah mematahkan perlawanan rakyat Amerika Latin. Seorang profesor Amerika Serikat bernama William Robinson dalam artikelnya yang berjudul Storm Clouds Over Latin America mengatakan 10 tahun keberadaan neoliberalisme di Argentina menjadi penyebab terjadinya kemiskinan yang semakin meningkat. Puncaknya pada Desember 2001, jumlah penduduk miskin di Argentina mencapai angka 14 juta penduduk. Kemiskinan yang terus-menerus itu menyebabkan proyek neoliberalisme didiskreditkan oleh rakyat Amerika Latin. Rakyat Argentina melawan dan menuntut pemerintah. Mereka mewujudkan mobilisasi besar-besaran, protes-protes di jalan, pendudukan pabrik-pabrik, dan juga gerakan militan. Hal itu memaksa pemerintah untuk menarik proyek-proyek neoliberal. Jika dilihat dari sisi kekuatannya, rakyat Amerika Latin memiliki kekuatan yang lebih besar daripada kawasan lain seperti Asia dan Afrika. Hal ini karena kapitalisme dalam bentuk neoliberalisme sudah diterapkan sejak lama di Amerika Latin. Pengerukan keuntungan oleh perusahaan-perusahaan multinasional terjadi lebih awal, sehingga rakyat Amerika Latin lebih dulu merasakan penindasan neoliberalisme dibanding kawasan lain seperti Asia dan Afrika. Tak hanya itu, pengalaman mengorganisir perlawanan politik dengan tujuan perubahan dinilai lebih tinggi daripada kawasan lain. Sejak tahun 1980, Amerika Serikat melalui IMF dan Bank Dunia menekankan perdagangan bebas dengan dalih melakukan privatisasi dan pemberian hutang untuk kesejahteraan. Hal itu bisa membuka ruang untuk ekonomi dan juga kekuatan pasar. Amerika Serikat berjanji ekonomi Amerika Latin akan bertumbuh,
Tetapi hal itu hanyalah omong kosong. Pada kenyataannya, Amerika Latin justru dikuasai oleh perusahaan-perusahaan multinasional milik Amerika Serikat. Antara tahun 1990 hingga 2002, perusahaan multinasional Amerika Serikat menguasai 4.000 bank, perusahaan telekomunikasi, transportasi, dan minyak gas bumi di Amerika Latin. Dalam sebuah pidato pada pembukaan konferensi tingkat tinggi pemimpin-pemimpin negara selatan yang tergabung dalam kelompok 77 di Havana, Kuba, Fidel Castro mengatakan, di Amerika Latin, neoliberalisme ditanamkan sebagai doktrin untuk pertumbuhan ekonomi. Padahal, sejak datangnya kebijakan-kebijakan neoliberalisme di Amerika Latin, pertumbuhan ekonomi di Amerika Latin tidak lebih baik dibandingkan ketika kebijakan-kebijakan neoliberalisme belum datang. Setelah Perang Dunia II, Amerika Latin tidak mempunyai hutang sama sekali. Tetapi sekarang Amerika Latin berhutang sebesar $1 triliun. Itu merupakan hutang per kapita tertinggi di dunia. Kesenjangan antara si miskin dan si kaya juga meninggi. Kondisi ekonomi Amerika Latin terus memburuk yang menyebabkan banyaknya pengangguran dan orang-orang yang kelaparan. Tanggal 1 Januari 2005, sebuah aliansi bisnis yakni Free Trade Area of the Americas atau FTAA dianggap sebagai sebuah kesalahan. FTAA merupakan proyek dari Amerika Serikat yang bertujuan untuk menciptakan kawasan pasar bebas di Amerika Latin. Pemerintah Argentina, Bolivia, Brazil, Venezuela, dan Uruguay menolak negosiasi dengan FTAA. Mereka tidak lagi mengindahkan permintaan FTAA. Pemerintah di negara-negara Amerika Latin ingin menyelamatkan masa depan rakyat mereka. Negara-negara di Amerika Latin lebih suka membuat perdagangan yang adil di antara negara-negara Amerika Latin sendiri. Di tahun yang sama, seorang mantan presiden Argentina bernama Néstor Kirchner berkata, masa depan kita terletak pada integrasi Amerika Latin, bukan pada penggabungan diri kepada Amerika Serikat. Amerika Serikat berusaha menghambat kekuatan politik di Amerika Latin yang mengarah pada sosialisme. Mengapa Amerika Serikat melakukan itu? Jelas, alasannya karena hal itu bisa merugikan hegemoni kapitalis Amerika Serikat. Cara yang dilakukan Amerika Serikat adalah bekerja sama dengan elit-elit di negara Amerika Latin. Cara itu dilakukan untuk menyelamatkan kepentingan Amerika Serikat yang menghancurkan kekuatan politik yang menentangnya. Bahkan, pemilihan yang dilakukan secara demokratis pun akan dihancurkan oleh Amerika Serikat. Pada tahun 1970 di negara Chili, Allende Gossens terpilih sebagai pemenang pemilu dan menjadi presiden. Allende menjabat pada tahun 1970 hingga 1973. Allende melakukan reformasi dengan menasionalisasi perusahaan-perusahaan pertambangan, perbankan, dan industri-industri lainnya di Chili. Program-program Allende yang pro-rakyat menyingkirkan dominasi Amerika Serikat. Melihat hal itu, Amerika Serikat tidak tinggal diam. Amerika Serikat berusaha menggulingkan Presiden Allende. Pada September 1973, Amerika Serikat melalui CIA bekerja sama dengan tentara Chili bernama Jenderal Pinochet. Mereka melakukan kudeta militer terhadap Presiden Allende. Dalam kudeta itu, Allende terbunuh. Setelah Allende tewas, Jenderal Pinochet menduduki kursi kepresidenan Chili. Kasus lain adalah munculnya gerakan militer Sandinista di negara Nicaragua. Kemenangan revolusinya pada tahun 1979 membuat Amerika Serikat was-was karena Daniel Ortega memiliki program yang dapat mensejahterakan rakyatnya. Hal itu bertentangan dengan kepentingan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat. Amerika Serikat melakukan segala upaya untuk menjatuhkan pemerintahan Daniel Ortega. Saat itu, Presiden Amerika Serikat yang menjabat adalah Ronald Reagan. Reagan tidak terima dengan kebijakan-kebijakan Daniel Ortega yang pro-rakyat. Maka dari itu, Reagan menyusun rencana untuk melawan Daniel Ortega. Reagan berusaha menghancurkan 3 bidang di negara Nicaragua, yakni bidang militer, ekonomi, dan media massa. Hal itu dilakukan Ronald Reagan agar Daniel Ortega dinilai buruk oleh masyarakat. Reagan bekerja sama dengan Contra. Contra adalah orang-orang buangan yang menentang gerakan Sandinista. Bagi Reagan, kekuatan Contra dapat dijadikan alat untuk menstabilkan dan mendiskreditkan revolusi Sandinista. Dengan begitu, Sandinista akan melemah dan citranya akan buruk di mata internasional.
Anggota kontra didominasi oleh mantan tentara nasional Guard Nicaragua. Mereka merupakan alat militer bagi rezim pemerintahan diktator sebelumnya. Kontra melakukan aksinya dengan cara yang tidak manusiawi seperti pembunuhan, penyiksaan, pemerkosaan, dan penculikan. Namun, Reagan merasa kontra tidak melakukan tugasnya dengan maksimal. Maka dari itu, Reagan memutus CIA untuk membantu kontra dalam melakukan operasi yang lebih intensif kepada Nicaragua. Karena mandat ini, CIA mempersiapkan beberapa metode yang dapat dilakukan kontra untuk melumpuhkan ekonomi Nicaragua. Atas nasihat dari CIA, kontra meledakkan jembatan-jembatan, sekolah, rumah sakit, dan tempat-tempat penting lainnya. Akibat dari itu terjadi perang sipil. Tujuan kontra adalah menyerang fisik pemerintahan Sandinista untuk mengganggu sistem sosial, ekonomi, dan politik. Amerika Serikat juga menghapus semua pendanaan dan bantuan bilateral. Kebijakan Amerika Serikat ini adalah untuk menghambat upaya pembangunan pemerintahan yang diabdikan untuk kesejahteraan dan keadilan rakyat Nicaragua. Akibatnya, ekonomi Nicaragua melemah. Karena ekonomi pemerintahan Nicaragua melemah, pemerintahan Nicaragua harus menutup anggaran operasional pertahanan dan militer. Tahun 1980, anggaran untuk pelayanan sosial menghabiskan setengah dari anggaran nasional. Sedangkan anggaran untuk militer 20% lebih sedikit. Gerakan kontra menghancurkan apa yang sudah dibangun oleh pemerintahan Sandinista. Akibat dari perang sipil tersebut, terjadi ketidakstabilan ekonomi dan politik. Situasi inilah yang menjadi kesempatan Amerika Serikat untuk melakukan propaganda kekuatan politik anti rakyat. Tragisnya, pada pemilu 1990, Sandinista dikalahkan oleh National Opposition Union atau UNO, yang mana UNO disokong oleh Amerika Serikat secara finansial dan politik. Setelah penantian yang panjang, pada pemilu 2005, rakyat Nicaragua dan gerakan Sandinista berhasil merebut kembali kekuasaan setelah menang dalam pemilu. Ortega mendapatkan 40% suara di Pilpres. Ia unggul dari 4 kandidat lainnya. Ortega kembali menjabat sebagai presiden Nicaragua. Berkat kemenangannya ini, politik di Nicaragua sedikit demi sedikit mengarah ke anti-neoliberal. Tak hanya itu, Nicaragua juga menjadikan Amerika Serikat sebagai musuh utama mereka. Gerakan rakyat di negara-negara Amerika Latin semakin menguat. Gerakan ini mampu merebut kekuasaan politik melalui pemilu. Dengan memberantas kebijakan-kebijakan neoliberalisme, pemerintah di negara-negara Amerika Latin yakin mereka bisa mandiri dengan mengelola kekayaan mereka sendiri. Semangat rakyat Amerika Latin semakin berkobar setelah memenangkan kebijakan anti-neoliberal. Rakyat semakin aktif dalam politik. Mereka tidak ingin kekayaan negaranya terus dimonopoli oleh imperialis dan elit-elit yang korup.